Pada awal abad ke-16, Jepang terpecah menjadi sekitar 400 negara kecil yang efektif, dan kekuasaan kaisar hanyalah formalitas. Usaha Jepang untuk memantapkan otoritas terpusat dimulai ketika sejak bermunculan negara kecil itu sebagai peradaban tersendiri, yaitu pada abad ke-5 dan ke-6. Konstitusi 17 pasal yang disusun oleh Pangeran Shotoku, yaitu pada tahun 604 Masehi, menetapkan bahwa otoritas kaisar melebihi kaum bangsawan. Dan pada tahun 646 Masehi, terjadi reformasi nasional, di mana pada waktu itu, Jepang menetapkan bahwa gelar kaisar yang memegang keseluruhan Jepang, dan Nara menjadi ibu kota administrasinya. Tokugawa Ieyasu, tokoh yang mengakhiri kekacauan Jepang yang sedang terpecah-pecah, mengakhiri kekacauan itu dengan menegakkan despotisme terpusat. Matsudaira Takechiyo merupakan nama kecil Tokugawa Ieyasu, di mana Matsudaira Hirotoda, ayahnya sebagai penguasa kecil di Mikawa, dan ibunya berasal dari klan Mizuno. Keluarga Matsudaira Hirotoda merupakan bangsawan lokal kecil yang secara turun-temurun memerintah wilayah Mikawa. Namun, mereka harus bergantung pada klan yang memiliki kekuatan besar, seperti Imagawa dan Oda Nobunaga. Pada usia 7 tahun, Tokugawa Ieyasu menjadi tawanan klan Imagawa Yoshimoto di Shunpu untuk mengamankan aliansi politik. Dan 2 tahun kemudian, ayah Tokugawa Ieyasu dibunuh oleh salah seorang bawahannya. Keluarga Imagawa Yoshimoto mendidik Tokugawa Ieyasu sebagai pejuang sekaligus administrator. Bahkan pertempuran-pertempuran awalnya dilakukan untuk klan tersebut. Pertempuran Okahazama menewaskan Imagawa Yoshimoto oleh Oda Nobunaga, dan Tokugawa Ieyasu memerdekakan dirinya setelah pertempuran itu dan menjalin persekutuan dengan Oda Nobunaga, serta mulai memperkuat kekuasaannya di provinsi Mikawa. Oda Nobunaga telah merebut Kyoto dan memulai kampanye anti-Buddha, membantai para biarawan, dan menghancurkan kuil-kuil saat itu. Saat itu, orang-orang Portugis telah memperkenalkan senjata api ke Jepang. Senjata-senjata dibuat dan taktik diubah. Oda Nobunaga memanfaatkan perkembangan-perkembangan ini. Istana Azuchi dibangun sebagai pangkalannya di pesisir Danau Biwa di Jepang Tengah, menunjukkan kualitas baru kekuasaannya. Istana terdahulu merupakan benteng pertahanan yang dibangun di wilayah pegunungan terpencil yang sulit diserang. Namun, Istana Azuchi dibangun di dataran rendah, tidak hanya memamerkan militer, melainkan juga kekuasaan politik dan administratif. Sementara itu, Tokugawa Ieyasu pulang ke tanah keluarganya di dekat Nagoya, di pesisir timur tengah Jepang. Di sana ia menetapkan pajak dan sistem pemerintahan sipil untuk mengelola pasukan kecilnya. Ia menggantikan keluarga Imagawa sebagai kekuasaan dominan di wilayah tersebut pada tahun 1570-an, sehingga ia menjadi daimyo yang memegang daerah yang makmur dan berpopulasi cukup banyak. Pada tahun 1582, Toyotomi Hideyoshi menjadi pengganti Oda Nobunaga yang dibunuh setelah serangan oleh salah satu bawahannya. Toyotomi Hideyoshi melanjutkan kekuasaan Oda Nobunaga di wilayah kekuasaannya, sehingga selama tahun 1580-an, Toyotomi Hideyoshi memperluas otoritasnya atas daimyo Jepang Barat Daya dan meraih kemenangan atas klan Hojo yang memungkinkan ia memperkuat kontrol atas Jepang Timur. Toyotomi Hideyoshi menyarankan sekutunya, yaitu Tokugawa Ieyasu,
untuk membarter provinsi-provinsinya di pesisir dengan tanah keluarga Hojo yang lebih jauh ke timur. Karena hal itulah, para jenderal dan pasukan Tokugawa Ieyasu dipindah ke tanah yang berpusat di sebuah desa nelayan, Ido. Toyotomi Hideyoshi di wilayahnya yang luas, dan Tokugawa Ieyasu di wilayahnya yang sempit, menjalankan kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk mempertahankan otoritas mereka. Toyotomi Hideyoshi, seorang pemersatu Jepang, setelah Oda Nobunaga meninggal pada tahun 1958, wafat di usia sekitar 61 tahun di Istana Fushimi, Kyoto. Setelah kematiannya, Jepang berada dalam situasi politik yang rapuh dan terjadi kekosongan kepemimpinan. Toyotomi Hideyori, anak dari Toyotomi Hideyoshi, sebagai penerusnya masih kecil berusia sekitar 5 tahun. Go Tairo, alias Dewan 5 Pemimpin Wilayah, telah dicalonkan oleh Toyotomi Hideyoshi, mengatur pemerintahan sementara, sampai Toyotomi Hideyori dewasa, menyeimbangkan kekuasaan antara daimyo, agar tidak terjadi perebutan kekuasaan. Tokugawa Ieyasu, sebagai kepala Dewan Daimyo, muncul sebagai figur dominan. Namun, Ishida Mitsunari, seorang anggota dewan lain, menantang otoritasnya. Kebijakan Tokugawa Ieyasu yang agresif dan manuver politiknya menimbulkan kekhawatiran dan perpecahan, hingga akhirnya terbentuk dua kubu. Jepang Timur dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu, Jepang Barat dipimpin oleh Ishida Mitsunari, seorang loyalis Toyotomi Hideyoshi. Pada 21 Oktober 1600, terjadi pertempuran antara dua kubu tersebut di Sekigahara, sebuah dataran terbuka di Provinsi Mino. Dipilih karena merupakan jalur strategis antara Kyoto dan wilayah timur. Pertempuran berlangsung dari pagi hingga siang hari. Sekitar 150 ribuan pasukan, di mana pasukan barat sebanyak 80 ribu pasukan. Sekitar pukul 8 pagi, di waktu kabut mulai hilang setelah malam yang berhujan lebat, tembakan-tembakan pertama senjata terdengar. Pertempuran berlangsung seimbang. Tokugawa Ieyasu menggunakan diplomasi dan spionase untuk melemahkan moral lawan. Ia secara diam-diam melakukan beberapa pendekatan ke beberapa jenderal Jepang Barat, termasuk Kobayakawa Hideyaki, dengan janji kekuasaan dan wilayah. Dengan pengkhianatan ini, pasukan barat hancur total. Ishida Mitsunari melarikan diri tapi kemudian ditangkap dan dieksekusi. Tokugawa Ieyasu kemudian membagi-bagikan hasil rampasannya kepada para pendukungnya sendiri. Namun, karena banyaknya bangsawan feodal yang mendukung Toyotomi Hideyori sebagai pewaris Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu yang ambisius namun berhati-hati, membiarkan anak kecil laki-laki itu yang berusia 7 tahun mewarisi benteng sang ayah, Istana Osaka, dan menjodohkannya dengan cucu perempuannya. Pada tahun 1603, sang Kaisar Go-Yozei, yang kekuasaannya hanya sekedar nama, menegaskan otoritas Tokugawa Ieyasu dengan mengangkatnya sebagai shogun. Dan pada tahun 1605, Tokugawa Ieyasu pensiun. Ia memastikan jabatan shogun diwariskan kepada putranya, Tokugawa Hidetada. Dengan demikian, sebuah dinasti telah dibentuk. Namun, Tokugawa Ieyasu tetap memegang kontrol efektif sampai kematiannya. Setelah kemenangannya di Sekigahara, Tokugawa Ieyasu mengeluarkan berbagai peraturan dan memantapkan badan-badan administrasi yang mengontrol aktivitas kaum bangsawan, para biarawan Buddha, dan para daimyo. Tujuannya adalah untuk menciptakan negara yang stabil dan swadaya melalui cara-cara otokratik. Pertanian dan perniagaan dipisahkan, investasi swasta dilarang, dan bagian-bagian kenegaraan yang berbeda hanya boleh saling berkomunikasi melalui jalan-jalan kekaisaran yang dikontrol ketat dan bertemu di Istana Ieyasu.
membuat kapal-kapal laut besar dilarang, dan orang-orang Jepang dilarang bepergian ke luar negeri. Jepang menolak keras terhadap perniagaan dari luar, sejak kedatangan para misionaris yang selalu membuntuti saudagar. Masalah pewarisan tahta kepada Tokugawa Hidetada masih menghantui Tokugawa Ieyasu, terutama ketika Toyotomi Hideyori memperoleh dukungan mayoritas pada tahun 1614. Tokugawa Ieyasu, yang saat itu berusia 71 tahun, memimpin pasukannya untuk merebut istana Osaka. Dengan bantuan Tokugawa Hidetada, pasukan dapat terkumpul sebanyak 90.000 orang. Akhirnya, selama setahun rangkaian aksi, istana Osaka jatuh ke tangan pasukan Tokugawa Ieyasu, dan Toyotomi Hideyori bersama keluarganya bunuh diri. Tokugawa Ieyasu memang singkat menjabat sebagai shogun, namun perannya sangat besar. Periode Edo disebut sebagai masa damai yang panjang. Populasi tumbuh selama lebih dari 250 tahun. Hingga akhirnya, restorasi Meiji pada tahun 1868. Subscribe to my channel.